dan juga ya aku cari uang itu pengen ini sih, pengen buat berbagi ke orang-orang Wow, lagi gitu. Jadi wow. karena maksudnya hidup hidup di dunia ini kan sementara gitu kan. Jadi kayak aku ngerasa kalau misalkan kita benar-benar kumpulin uang hanya untuk diri kita sendiri, kayak sia-sia sih. Kayak Hmm, wow, wow. Ini dia tadi yang saya bilang bahwa cara pikir kamu tuh benar-benar beda dengan anak muda umur kamu ya. Tapi saya juga nggak tahu apakah kamu bicara demikian karena kamu telah mencapai suatu posisi yang banyak orang belum mencapai gitu loh. Nah, jadi kita mundur dulu bentar ya. Pas kamu di SD, SMP, SMA, kamu apa cita-cita kamu dari muda tersebut sebelum kuliah? oh, cita-cita aku ya. Cita-cita aku dulu itu sebetulnya sempet pengen jadi astronot guys. Oh, oke, oke. Iya, cuman karena aku pernah baca gitu kan ada astronot, ya dia meninggal gitu ya di luar sana gitu. Terus akhirnya aku takut gitu, jadi nggak berani gitu. Terus sempet juga pengen jadi koki, Oke, oke. sempet pengen jadi pianis, Wah, oke. terus sempet juga ya ini sebetulnya aku harus belajar dari Cikres nih kalau ini nih. Aku pengen jadi pebisnis, pengusaha gitu. Cuman ya inilah perlu belajar aku. Oke. Cita-cita aku Menurut, gitu. menurut saya sih kamu kalau tadi jawabannya saya ke kamu adalah seorang entrepreneur because kamu lagi create sesuatu dan sangat sukses create tersebut gitu loh. Oke, dengan Amin. segala cita kamu itu, kamu jadi jurusan apa di BINUS-nya? Kuliah apa di BINUS pas itu jurusannya? Oh, aku jurusan IT, Cikres. Aku ambil IT. Nah, oke, jadi Ya. tidak pernah ada kepikiran menjadi gamer, benar ya? Sebetulnya, oh ya dulu aku sebetulnya udah pengen jadi gamers. Nah, cuman itu pas waktu SD ya, waktu SD kan aku main, terus ada sempet satu tim. Nah, dia itu ada membernya itu anggota di tim e-sport ya. Dulu kan e-sport belum Iya, seperti ya. sekarang ya, belum gitu terkenal. Dia ngajak trial gitu. Coba kamu kalau mau masuk tim ini, kamu ke warnet nih, datang ke sini. Terus aku izin sama mama, nggak dikasih. Pasti. Nah, semenjak semenjak itu akhirnya ya mimpi jadi gamer aku kubur dalam-dalam gitu. Oh, ya, jadi kan memang kamu sudah main game dari SD senang sekali ya. Nah, saya pernah baca di interview kamu bahwa kamu itu bilang kamu tuh juga jual pas kuliah ya, pengen cari uang ekstra, jadi jual beli apa tadi gift yang virtual dari gaming tersebut benar ya? Ya, Oke. Nah, kenapa tiba-tiba kamu memutuskan oke balik lagi ke professional e-gaming apa kompetitif ini? Kenapa? Apa yang terjadi? Apa titik tersebut? hmm, jadi sebetulnya itu waktu itu aku kan jualan tuh ya, jualan, habis itu dapat uang. Nah, sebetulnya ini jualan voucher, voucher itu didapat ketika kita itu beli handphone sebetulnya, beli handphone dapat voucher itu. Jadi itu sebetulnya bisa dikatakan ilegal gitu ya. Karena orang yang jualan handphonenya, dia cabutin vouchernya. Oh, Jadi ya, orang ya, yang beli ya. handphone itu nggak dapat vouchernya jadinya. Nah, terus setelah aku jual-jual-jual, terus kan aku kayak nggak fokus jadinya itu sekolahnya ya. Akhirnya aku stop. Tapi tiba-tiba pas aku stop kuliah, vouchernya itu nggak jualan lagi, nggak ada lagi maksudnya. Oh, oke, oke, Ya, oke. Terus? terus aku ikut MLM, sempat ikut MLM, habis itu, nah di MLM itu aku dapat uang juga ya, dapat uang. Cuman yang aku paling dapat sebetulnya sih ilmu pengembangan diri gitu ya, kayak aku kayak sebut kayak aku ini hidup ngapain gitu ya, kayak jadi beban orang tua, mau ngapain juga harus kayak pakai uang orang tua gitu kan. Bahkan waktu itu uangku sisa 20.000 gitu, di rekening itu sisa 20.000. Terus kayak aku berdoa gitu kayak, Tuhan tolong kasih aku kesempatan buat bagain orang tuaku, karena maksudnya kan aku nggak tahu nih mereka usianya sampai kapan gitu kan. Terus ya aku bilang di doa itu, aku bilang tolong pokoknya kasih aku kesempatan bagain mereka, ya istilahnya aku sampai bilang gitu,
kalau misalkan nanti setelah aku bisa bahagiain mereka, eh, aku itu udah nggak hidup di dunia ini lagi, aku pun rela, aku sampai bilang kayak gitu, gitu berdoa kayak gitu. Terus akhirnya tiba-tiba nggak tahu kenapa tuh aku main game, ya terus gamenya itu tiba-tiba terkenal gitu. Aku ya jalan Tuhan lah itu. Gitu Game sih apa nama ceritanya. apa nama game tersebut? Mobile Legends, jadi Mobile Dan Legends. ada yang kamu menang, apa yang menang itu ya Mobile Legend. Oke, oke. Eh, Iya. oke, pas kamu main jadi game itu, kamu kan jadi kamu kan harus latihan pasti kan nggak mungkin tiba-tiba sebarang main-main. Pasti kamu udah skill ya perlu kamu latih praktek. Hmm. Orang kamu tahu nggak sih bahwa kamu itu jam-jaman praktek main game terus apa nggak kuliah? Mereka ada khawatir nggak sih pas kamu mengerjakan hal tersebut gitu? Kalau misalkan khawatir, sebetulnya khawatir pasti ya, karena waktu itu aku udah sempet di kamar tuh ya, mungkin berbulan-bulan di kamar doang, main game doang gitu kan, main game, main game, main game. Terus akhirnya sampai mamaku itu eh, suruh aku jual akunnya gitu. Bahkan sampai mamaku itu cariin aku kerjaan, Ah, oke. Dia kan kebetulan waktu di MLM itu kita ada upline ya, kalau di MLM kan upline tuh ya. Upline kita itu, dia itu salah satu petinggi di tempat kursus bahasa Inggris. Nah, Oke. akhirnya mamaku suruh aku kerja di sana tuh. Aku training, sempat training di sana. Cuman nggak tahu kenapa ngerasa kurang cocok. Akhirnya aku nggak lanjutin Oke. gitu. Jadi Nah, sampai sampai kayak gitu sih mamaku sih. Khawatir, khawatir. pasti karena saya sebagai seorang ibu, kalau anak saya di kamar terus main game, pasti juga ada rasa khawatir kan, benar kan? Iya, Ini iya. sebelum, sorry, ini sebelum kamu join di EVOS ya, benar ya? Ya, sebelum join di EVOS. Eh, saya mau tanya kamu nih sebagai artis kamu kepada seorang orang tua seperti saya yang punya anak ya kan. Misalnya nih anak saya mau jadi gamer kayak Just No Limit ya kan. Kamu bakal anjurkan atau kamu bilang atau orang tua kan kolot bilangnya aduh ini ngapu kayak orang nganggur main game terus kayak ada apa ada future nggak sih dalam gaming gini kan nggak gampang ya kan. Hmm. Apa advice kamu kepada seorang orang tua kalau anaknya mau jadi gamer professionally? Hmm, kalau misalkan, kalau dari aku ya, sebetulnya ini sih, kadang-kadang orang itu main game itu kan ada dua tipe nih. Ada yang dia itu benar-benar pengen kayak jadi kompetitif gitu, main kompetitif, atau hanya sebagai hiburan. Nah, itu kalau balik lagi ya sebetulnya harus ditanya lagi tuh ke anaknya. Jadi dia harus benar-benar tahu apakah dia itu main game itu untuk kompetitif, untuk kayak jadi juara, atau dia itu hanya untuk bersenang-senang. Karena ada orang yang benar-benar main itu hanya untuk mengisi waktu luang, untuk bersenang-senang. Nah, kalau misalkan memang anaknya itu pengen kompetitif, ya sebetulnya ya balik lagi nih dari orang tuanya juga nih. Karena di sisi kompetitif pun yang berhasil itu persentasenya nggak banyak, sedikit Pasti, sekali gitu kan. pasti. Iya, sedikit sekali. Jadi mungkin dari 100 orang, mungkin hanya 10% kali. Terus setelah mereka jadi profesional gamer, kalau misalnya benar-benar hanya sebagai profesional gamer gitu ya, itu kayak gimana ya, kayak bener-bener beresiko sekali setelah mereka berhenti. Hmm, Jadi karena kalau misalkan mereka ibarat kayak atlet gitu kan, kalau misalkan mereka udah selesai jadi atlet, nah kelanjutannya setelah jadi atlet nih gimana gitu, kalau misalkan mereka nggak belajar bisnisnya atau mereka nggak belajar kayak sisi lainnya lah dari mereka hanya main game. Ya gitu sih, oh, jadi kayak pertimbangannya di situ. baik, baik. No, Kayak, hmm, saya merasa bahwa main game itu nggak gampang karena emang saya juga I suck at it, I'm not good at gaming, you know. Apa namanya? Artis kamu sih, saya merasa apa Chengli ya, saya fair aja sih. Justin, kamu perlu waktu hmm. pas mau jadi join sebagai kompetitif itu, kamu perlu berapa jam sih setiap hari latihan untuk terus improve skill kamu, dan kamu perlu berapa bulan untuk bisa jadi professional competitive e-sport gamer? Kalau waktu itu aku main Mobile Legends sebetulnya dari ini ya,
dari season 2 ya, season 2. Jadi satu season itu kan 3 bulan sih, Grace ya. 3 bulan. Nah, itu kurang lebih aku itu sampai season 6 ya. Season 6 aku jadi top global. Itu kurang lebih berarti 2, 3, 4, 5, 6. Ya 5 kali 3 bulan ya. 5 kali 3 bulan. Kurang lebih berapa bulan ya? 15 bulan ya, kurang lebih ya. Cuman sebelumnya itu sebetulnya aku udah main juga game. Jadi Oke, game itu mirip Mobile Legends tapi di komputer. oke, oke. Eh, Itu eh, Kenapa kamu bisa bagus gitu? Itu pertanyaan saya. Kenapa kamu bisa bagus? Kayak kamu bilang kan rate-nya sangat rendah yang bisa jadi sukses. Nah, kamu itu bagaimana caranya bikin kamu tuh jadi bagus dan very skillful sampai bisa menang di Mobile Legends tersebut? What is the secret? eh sebetulnya kalau aku ini kalau pas sekolah itu kan aku main juga sama teman-temanku ya. Nah, itu kalau misalkan main sama teman-temanku itu aku itu bisa dibilang levelnya itu di bawah-bawah sini. Oh, di Jadi bawah. temanku Oke, misalnya levelnya itu di sini, di sini, di oke. sini, aku itu bisa di paling bawah. Tapi nggak tahu ya, aku itu punya prinsip ya. Ya belajar terus, kita itu belajar terus. Jadi kalau misalnya aku main sama temanku nih, satu game nih ya, pokoknya awal-awal mereka lebih jago, terus aku main-main, aku belajar, belajar, belajar. Entah kenapa itu, ya lama kelamaan mereka bisa aku susul gitu. Jadi Hmm. kayak kerja kelas belajar sih, kerja kelas belajar gitu ya. Kayak karena banyak Dan orang kan mereka main-main tapi nggak belajar hal baru gitu. oh, oke, oke. Ya Dan belajar kamu terus sih disiplin, belajar. kamu disiplin juga untuk training tersebut ya. Ya belajar, Dan belajar terus. disiplin, saya disiplin juga untuk terus praktek benar kan, belajar dan praktek itu perlu disiplin juga benar ya. Jadi Ya, nggak segampang yang orang pikir cuma main-main game bisa dapat uang gitu, nggak, it's not like that at all, benar kan? iya enggak. Oke, saat biar anak-anak muda denger nih yang nonton nih, banyak muda pasti perlu kamu. Jangan pikir ini gampang cuma main game bisa dapat uang ya. It's like Iya. tadi kan tadi Jason bilang seperti atlet perlu latihan, perlu praktek dengan banyak Hmm, banyak waktu dan juga banyak resources juga ya Justin ya. hmm, hmm. Uh, uh, Sekarang saya mau lanjutkan pertanyaannya setelah kamu sudah menang dan kamu kan keluar dari EVOS tersebut. Nah, kenapa kamu decide ya untuk memilih YouTube? Mungkin orang pikir kamu mungkin bisa aja bikin your own e-sport league lah atau mungkin masuk ke dunia tersebut yang lebih gaming. Tapi kamu benar-benar beda masuk ke YouTube jadi social media content creator. Apa alasan itu apa alasannya? Kalau alasannya sebetulnya ya ini sih. Kalau misalkan ini ngomong-ngomong jujur nih ya, Of course. kan kalau misalkan di sport itu ya dapat uang gitu ya, dapat uang. Nah, cuman kan aku juga merasakan nih dapat uang di sport sama dapat uang di YouTube gitu kan. Nah, kalau di kondisi sekarang ini yang aku dapatin lebih besar itu ya di ini di YouTube gitu. Hmm. Dan ya aku sebetulnya aku jujur lebih suka di e-sport gitu. Aku jujur lebih suka di e-sport. Cuman kalau misalnya aku baca di bukunya Pak Tahir kan itu kan kalau misalkan orang bekerja dengan passion itu kan tingkat terendah katanya kan. Oh, kamu ada baca bukunya, Justin? Baca itu buku favoritku itu. Living Thank you, Sacrifice ya. thank you so much. Ya, Oke, terus kedua kan katanya tanggung jawab ya kan dengan tanggung jawab. Ketiga dengan visi ya, visi. visi apa misi ya, visi ya. Nah, Oke. jadi ya aku merasa aku ada tanggung jawab gitu. Jadi Hmm. kayak aku ngerasa kalau misalnya aku di sport itu ya aku nggak bisa memenuhi tanggung jawabku. Jadi terpaksa ya aku harus nggak bisa dua-duanya. Jadi aku harus korbanin salah satu. Itu sih. Iya. Hmm. Tetapi menurut kamu bahwa dunia e-sports di Indonesia masih bisa berkembang dan masih bisa naik lebih cepat lagi ya, benar? Setuju nggak? Atau kamu rasa sudah stagnan? Kalau menurutku setuju sih. Karena internet Indonesia kan juga belum rata banget itu kan. Hmm. Oke. Setuju sih. Alright, sekarang masuk ke YouTube ini, ya kan? Tadi kamu bilang kamu nggak suka kalau dia cuma diidentifikasi sebagai seorang YouTuber dengan berapa view lah, earner dan segala macam. Tapi ini faktanya. Saya baca, saya juga surprise banget.
kamu itu adalah the top earner YouTuber. Dan kalau saya lihat itu, top 10 YouTuber itu adalah gamer semua. Menurut kamu kenapa sih YouTube yang populer di Indonesia itu adalah dari gamer-gamer tersebut? What is the reason behind it menurut kamu? Hmm, mungkin karena ini ya sih Grace ya. Kalau misalkan di Indonesia itu ada game ya sebetulnya ada dua nih yang menyebabkan orang itu banyak yang subscribe ya mungkin ya menurutku ya. Karena kalau misalnya dilihat ada satu game namanya Free Fire sama satu game itu Mobile Legend. Nah, sebetulnya kebanyakan YouTuber gaming itu yang subscribernya paling banyak itu dari YouTuber Free Fire sebetulnya sekarang ini. Nah, Oke. karena kalau misalkan dili kalau misalkan aku menurutku nih ya, kalau misalkan di Indonesia itu ini faktor pertama itu game Free Fire itu dia itu gampang dimaininnya, lebih gampang dimaininnya. Sebetulnya game tembak-tembakan kan itu, game tembak-tembakan ada dua, ada game PUBG sama game Free Fire. Nah itu Oke. sebetulnya kalau PUBG itu dia gamenya lebih berat. Jadi Hmm. sebetulnya dua-duanya sama-sama bagus, ada kayak cara mainnya tersendiri gitu ya. Cuman yang PUBG ini lebih berat. Nah kalau misalkan Free Fire ini gamenya itu bener-bener kayak ringan gitu. Jadi kayak HP apapun itu bisa main. I Nah, see. Oke. jadi ketika mereka main-main, gamenya itu rame, akhirnya YouTube-nya juga jadi rame gitu sih. Jadi kayak karena faktor gamenya itu bisa dimainkan di semua HP, sama juga dengan Mobile Legends gitu. Di semua HP itu bisa dimainin. Gitu. Oke, jadi emang ada popularitas karena semua bisa dimainkan, jadi makanya orang nonton YouTuber tuh yang game semua. Tapi sekarang kamu udah mulai branch out kepada konten ya, bukan cuma game, tapi contohnya apa makanan, I would say komedi lah ya, komedi baru ngomong komedi bener ya. Oke, visi kamu tadi kita bilang ada 3 orang level kan dari passion, responsibility, visi, ya kan? Visi kamu membawa YouTube ini ke arah mana ke depannya? What is your grand vision? Hmm, sebetulnya aku itu pengennya ini sih. Aku itu pengennya itu em, kayak aku itu kayak bakal manage channel banyak, eh, terus bahkan sampai bisa keluar negeri gitu. I see. Kayak ya Media bisnis. company. Maybe kayak media company berarti ya, online media company ya. Ya, kurang lebih seperti itu loh. Makanya ini aku belajar gitu kan, cara bikin video itu gimana. Makanya aku sampai sekarang juga masih belajar terus gimana cara bikin video yang bagus gitu. Uh, Kamu untuk bikin satu video itu perlu berapa lama ya? To create one video itu how long? Nah, itu sebetulnya tergantung sih guys. Ada video itu yang membutuhkan waktu lama. Gak perlu konsisten, harus terus post. Nggak bisa cuma, oke, I'm free, I'll do it. Kalau nggak free, I don't do it. Bener nggak sih? Jadi kalau Hmm, menurut pengalaman kamu sebagai seorang YouTuber, uh, persepsi salah apa yang orang merasa sorry, saya bahasa Indonesia saya kurang bagus ya. What do people don't know? What is the surprise thing that people don't know that is hard about being a YouTuber? hmm, mungkin ini sih kalau misalkan hal yang sulit itu ya. Itu ini sih, kebanyakan orang mungkin bikin video YouTube itu awalnya mereka kan bikin video yang mereka sukai. Hmm, Jadi itu ibaratnya passion mereka gitu kan. okay. Nah, yang menurutku sulit itu ini mempertahankan kayak ya menghilangkan passion itulah, mengubah itu menjadi tanggung jawab dan mengubah itu menjadi visi itu yang sulit. Karena aku Yeah. jujur sempat mengalami ketika ada di satu momen ya aku itu kayak ya malas gitu kayak udahlah Sure. gak usah gitu. Kayak gak usah bikin video lah udah. Okay. Kayak itu sih yang sulit. Itu yang sulit. Oke, dan menurut kamu apakah kamu sudah achieve your visi untuk bikin video yang bukan cuma buat passion, tapi adalah video yang memang orang suka nonton dan kamu bilang ada visi mau jelas kemana arah kamu itu. Apa kamu sudah merasa udah capai di hal tersebut atau belum? Kalau misalkan itu ya itu masih dalam perjalanan lah, dalam perjalanan. Kan kan visinya itu kan bikin channel banyak gitu kan. Sure, sure. Makanya dalam Ya, perlu, perjalanan. perlu step ke sana dong, nggak bisa langsung lompat kayak begitu kan, perlu step-step tersebut ya kan. Makanya harus Eh, belajar sama Tigres kalau tentang bisnisnya tuh.
Nah, itu lagi belajar dari kamu, apa Justin kebalikan ini. Kamu biasa 1 minggu tuh berapa video kamu harus keluarkan? Kalau 1 minggu, eh kalau misalkan sebulan terakhir ini kita itu keluar kurang lebih sekitar 15 lah mungkin ya, kurang lebih ya. Sorry, berapa 15. video? 14 video tuh 1 bulan atau 1 minggu? 1 minggu, 14-15 ya. 1 minggu ya, Oke, 1 minggu. itu banyak sekali video kan. Berarti artinya kamu juga perlu konsum banyak sekali media ya online terus-terus untuk belajar banyak hal. Hmm. Pernah nggak sih Justin kan merasa kayaknya aduh letih gitu loh. Maksudnya ini banyak banget media, banyak banget online, a lot of things gitu loh. Pernah nggak sih merasa kayaknya oke, gue tuh perlu detox deh dari internet, dari gadget, dan pernah nggak ada perasaan demikian? Hmm, pernah. Cuman itu gimana ya? Kalau misalkan dulu aku merasa hal itu kayak 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 memang perlu gitu ya. Tapi setelah aku baca bukunya Pak Tahir tuh ya, Nggak kayak boleh. kan kan ada yang dia menceritakan tentang itu kan, yang apa tuh orang yang ada salah satu orang yang kerja di perusahaan Pak Tahir, katanya dia itu pengen liburan gitu ya, pengen liburan jenuh gitu ya. Terus Pak Tahir katanya bilang, ya kamu itu harusnya bersyukur karena banyak orang gak bisa kerja gitu. Iya gitu kan. Nah itu dari situ aku belajar gitu kayak, wah itu gak boleh kayak begini ya, bener ya seperti ini. Ya, Oke, ya aku belajar kayak gitu sih. Tapi pernah oke, pernah. Hmm. oke. Tapi mungkin saya mungkin pertanyaan saya lebih simpel lagi begini. 1 hari setelah kamu apa kerja ya menunaikan tugas kamu sebagai seorang apa content creator, bagaimana cara kamu detox? Em, Mungkin ini sih, ya ngobrol sama keluarga gitu ya, ngobrol sama keluarga. Kalau enggak, mungkin biasa kadang-kadang kalau pikiranku itu mumet banget atau gimana gitu ya, kayak ini sih, eh ya kayak aku itu suka nulis ini, gratitude list, kayak daftar Oh, syukur ya, wow, oke, ya oke, daftar ya, apa oke, apa yang disyukuri, terus kayak apa goal yang pengen dicapai, oke, kayak oke. ditulis gitu. Terus kayak mungkin denger lagu rohani mungkin gitu. Oke, wow, oke. Ya gitu Just, sih. Justin, saya pernah baca di interview kamu sebelumnya bahwa kamu bilang bahwa kamu pas dulu itu agak sombong orangnya, merasa kayaknya mampu mengerjakan sesuatu. Jadi Hmm. hari ini, saat ini kamu di sini itu apa yang membuat kamu grounded ya? Apa namanya grounded tuh? Maksudnya lebih sadar bahwa gue tuh juga manusia, gue tuh juga ada keterbatasan. What keeps you grounded? That's my question. Hmm, karena ini ya, karena dulu sebetulnya ya yang Cigres bilang, dulu aku pernah ya ini jadi sombong gitu ya. Karena ya ada pencapaian lah, ada pencapaian. Terus kayak aku ngerasa, wah ini hebat banget ya bisa kayak begini gitu. Terus jadinya ya aku ngerasa ya aku ini hebat gitu. Nah tapi setelah aku seperti itu, akhirnya malah semuanya diambil lagi. Hmm, oke. Bukannya diambil lagi, malah bahkan aku sampai minus gitu. Hmm, oke. Jadi Jadi, dari hmm, jadi dari kamu terpuruk, kamu baru menyadari lebih dekat kepada Tuhan mungkin ya. Buat saya bisa bicara demikian, benar nggak? ya, ya, Itu betul betul. pas itu umur berapa ya Justin? Pas itu umur 1920 lah mungkin, 1920 kurang lebih ya, 1920. Oke. Tadi dari awal sekali saya terus bilang bahwa kamu seorang yang menurut saya unik ya sebagai seorang anak muda yang apa bukan taruhan ini ya, cuma kayaknya mateng mikirannya. Baca bukunya ayah saya itu kayaknya anak muda, saya nggak tahu deh baca, cuma kamu dosa tahu anak muda baca. Jujur. Well, Ada orang bilang tadi saya kata baca teman saya, umur hmm, biasanya 40 tahun, 30 tahunan. Kamu masih muda, belum menikah dan segala macam bisa baca buku demikian for me it's amazing gitu loh ya.
Sekarang ini ya, kan tadi kamu bilang pengen orang tua kamu bangga, ya kan? Pertama-tama nih, tahu nggak sih orang tamu kamu, do your parents know what do you do? Atau mereka masih bingung ini apa sih? Justin tuh ngerjain apa Hmm, sih? Segala macam. Dan kedua, apakah kamu merasa bahwa kamu telah selesai doa kamu dari awal tadi yang pertama bilang mau bikin orang tua bangga, bisa apa memberikan balik kepada orang tuamu? Do you think that you have achieved that or not? hmm, kalau misalkan yang pertanyaan pertama itu mereka tahu, mereka ngerti gitu ya. Karena kebetulan dulu yang ngajarin aku main game itu dulu papaku. Papaku Oh, kasih tahu tentang game pas aku masih oke. kecil. Terus kalau misalkan mamaku juga tahu tentang, cuman dia nggak gitu ngerti ya main game gitu nggak ngerti. Kalau misalnya tentang YouTube dia paham. Terus kalau pertanyaan Cigras yang kedua, hmm, sebetulnya kalau menurutku ya aku sudah melakukan, tapi menurutku ya nggak akan pernah cukup sih ya sampai sampai maksudnya selama mereka masih ada di dunia ini aku bakal terus berusaha untuk bahagiain mereka gitu sih. Karena maksudnya ya mereka udah besarin aku dari kecil sampai sekarang ya maksudnya nggak akan pernah cukup sih menurutku sampai selama mereka Ta- hidup gitu ya. Tapi mereka bangga dengan apa yang kamu kerjakan pastinya ya. Amin. Kapan kapan Justin merasa bahwa ternyata saya itu famous ya. Kapan kamu merasakan hal tersebut? Apakah ada satu insiden bagaimana yang bikin kamu sadar I'm actually famous? Do you remember that time? Hmm, aku inget nih. Jadi ini agak lucu sebetulnya. Jadi sebetulnya ini agak lucunya itu kan aku bener-bener waktu main itu berbulan-bulan di kamar tuh ya. Pas waktu aku main, aku itu nggak pernah keluar rumah sama sekali berbulan-bulan. Terus angka subscribers sama followers itu kan naik naik tuh ya. Nah terus aku mulai sadarnya itu ketika ini. Biasanya pas aku pergi kayak ke minimarket itu nggak pernah ada yang sapa, nggak pernah ada yang ajak foto. Terus tiba-tiba ada yang ajak foto gitu kayak. Iya, di situ mungkin aku agak agak lucu. Padahal sebelumnya aku nggak ada yang tahu aku di kamar. Aku, maksudnya nggak ada yang Oke. tahu siapa aku ketika aku di kamar. Tapi ketika aku keluar dari kamar, orang bisa ada yang tahu aku. Padahal aku Itu nggak pernah keluar rumah. Hmm. itu pas lagi kamu lagi jadi gamer ya, sama jadi YouTuber ya, pas lagi di Ya. event tersebut ya. Oh, oke. Terus pertanyaan saya selanjutnya, kamu kan adalah social figure ya, terutama di online, public figure. Pastilah banyak komentar-komentar yang nasty, netizen namanya ya kan, yang tidak berguna dan yang sangat mengkritis dan segala macam. Bagaimana sih kamu menanggapi hal tersebut? Bagaimana respons kepada mereka? Kalau misalkan ya responku itu ini sih. Kalau misalkan mereka komentarnya itu kritik yang membangun, aku bakal introspeksi diri untuk memperbaiki diri. Tapi kalau misalkan memang mereka komentarnya itu ya benar-benar untuk hate, nah itu aku nggak tanggepin sih karena aku pernah dikasih tahu sama temenku ya ibaratnya agama yang mengajarkan tentang kebaikan aja kayak ya contohnya Tuhan Yesus gitu kan. Itu kan banyak yang nggak suka juga, banyak yang benci gitu kan. Nah apalagi aku yang manusia biasa gitu, pasti lebih banyak yang benci gitu sih. Hmm. Gitu sih jadi kalau aku tanggepinnya. Tapi kamu sudah quote unquote tebel muka untuk bisa tidak baca dan tidak efek kamu punya mental health atau emosi, bisa ya, bisa di lupakan begitu aja bisa, atau masih tetap struggle, Bisa sih, bisa gampang ya. sih bagiku Oh gampang iya. sih. Oke. Kemarin juga ada of course diskusi tentang hidup pribadi kamu dengan pacar kamu dan segala macam ya kan. Bagaimana sih kamu memisahkan antara public figure kamu Just No Limit ini dengan Justin, dengan your family, your personal life, your girlfriend, apapun juga. Bagaimana kamu memisahkan dua hal ini? Kalau memisahkan memisahkan dua halnya itu hmm, sebetulnya ini sih paling paling yang agak beda itu aku mungkin lebih sering berekspresi, lebih sering kayak
teriak-teriak gitu ya di depan kamera, karena kan tujuannya untuk menghibur orang gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan sebetulnya kalau misalnya aku itu orang aslinya, aku itu kalau di tes kepribadian introvert sebetulnya. Jadi lebih Sama, sama. sama Juga introvert. introvert. Tapi ini Oke. jago ngomongnya ya, Cigres. Kamu juga jago, makanya kita sama. Saya merasakan sama. Oke, Hmm. silakan. Go ahead. Oh iya, ya, Jadi ya ini kamu, sih. tapi gini, tapi kamu kesel nggak sih bisa contohnya mereka mulai mengulik-ngulik kamu punya hidup pribadi, terus mungkin sama ada pacar, ngata-ngatain pacar kamu gimana responsnya gitu untuk protect kamu punya privacy? Kalau kalau misalkan kalau aku ya sebetulnya gimana ya? Hmm, itu sebetulnya udah resikonya sih. Kalau misalkan kan aku baca tuh ya, ada baca di buku 10 jalan untuk menjadi kaya. Nah, itu salah satu jalannya kan menjadi atlet, artis itu katanya. Nah, itu katanya ya memang kalau misalnya menjadi artis atau kayak atlet, ya maksudnya ini kan di YouTube kan anggapannya mungkin seperti itu gitu ya. Oke, Salah satu yang dikorbankan pasti nggak punya privacy jadinya. oke, Jadi ya oke. memang harga yang harus dibayar sih kalau itu sih. Sure. Jadi kamu sudah at peace with that apa with that decision to become an entertainer lah ya. Mm-mm. Lucu ya apa kalau baca hari ini apa dengar kamu punya apa journey dari seorang IT di Binus akhirnya jadi seorang entertainer, I would say entertainer dan slash entrepreneur. Apa journey-nya sangat luar biasa dan again kematangan kamu benar-benar luar biasa sih Justin. It's amazing. Kalau nggak ngobrol gini saya benar-benar nggak sangka ada satu kematangan yang luar biasa. Hari ini zaman ini banyak anak-anak muda pengennya populer cepat, pengennya apa kaya cepat. Kita nggak disalahkan mereka. Tapi apa sih advice kamu untuk pada anak-anak muda ini yang seumur kamu, betul bukan anak muda, seumur kamu ini, ketika mereka mau mencari hal-hal yang sangat instan, instan populer, instan cepat dan segala macam. What is your advice for the young ones? Em, kalau advice-ku ya, eh, baca itu deh, baca Living Sacrifice. Terus tonton interview-interviewnya Cigres. Karena aku ini kaget banget ternyata Cigres ini benar-benar tahu detil banget. Ya tonton interviewnya Cigres dan ya karena benar serius aku jujur baca buku Living Sacrifice itu sampai aku nangis gitu. Karena aku terharu banget itu dengan perjuangan Pak Tahir gitu ya. Itu aku terharu banget dan aku belajar banyak banget sih di situ. Terus ya ini sih intinya belajar, terus kerja keras dan ya berdoa gitu kan. Amin. Jess, sorry, saya coba nge-Jess, I'm so sorry. Namanya terlalu stuck di Jess no limit, jadi mesti nge-Justin, I'm sorry. Oh, Apa namanya, benar-benar saya mengapresiasi waktu hari ini. Seperti kamu tahu, saya ada kontak kamu dari tahun lalu kalau salah ya, Agustus bagaimana ya. sorry Jadi, banget. no, saya nggak blame kamu karena kamu kan, come on, you're a celebrity. Tapi, aduh, benar-benar ini sangat pelajaran sangat penting. And by the way, biasanya sebelum saya end the show, saya ada rapid fire questions kepada kamu about anything. Dan saya mau mengundang anak saya yang paling gede untuk yang menanya pertanyaan kepada kamu. Oke, come on Emily, join us. Say hi to Justin. Halo, This is Emily, Halo, my daughter. hai. halo. Oke, dia ada pertanyaan buat kamu. Ini rapid fire aja. Jadi random question kita dapetin dari permainan game lokal namanya Arnuma ya. So, are you ready, Jess? Sorry, are you ready, Justin? Oke, go ahead. Ready. Siapakah orang yang kamu cari atau telepon ketika sedang dalam masalah? Mengapa? Mama dan papa mungkin ya. Ya, Karena aku gak punya teman banyak, jadi mama dan wah, papa paling dekat. Oke, iya. pertanyaan kedua. Iya, kalau kamu ada cloning dirimu selama 1 hari, hal apa yang akan kalian lakukan bersama? Cloning, Iya, jadi ada 2 Justin gitu. Ya. iya. Oh, aku tahu. Mungkin aku bakal ajak dia main game bareng dan bikin video bareng gitu. Siapa yang bakal menang? Kamu atau phone kamu yang bakal menang atau kalau main game? Eh,
Oh, kita jadi satu tim aja deh, jadi satu tim. Okay. Question number 3. Hadiah apa yang paling akan berkesan untuk dirimu? Hadiah apa? Hadiah. Iya. Hadiah apa yang paling berkesan untukku? Apa ya? Oh, hadiah. Mungkin hadiah yang paling berkesan itu orang tuaku sekarang lah ya. Orang tuaku sekarang itu paling berkesan. Wow. By the way, if Justin punya parents nonton, ini badan anak-anak muda luar biasa banget. Top banget Ya, ini. amin. Number 4 ya. Iya. Apa kualitas dari seseorang yang menurutmu paling penting? Yang paling penting menurutku dia takut akan Tuhan ya. Takut akan Tuhan. Very good. Okay, question number 5. Kapan kamu terakhir kali membuat kesalahan? Apa yang kamu pelajari dari hal tersebut? Em, yang terakhir kali aku bikin kesalahan itu, yang paling aku ingat ya, itu ini sih. Aku itu bikin video di YouTube itu dulu itu hanya sebagai passion. Itu aku benar-benar yang paling aku merasa itu ya. Karena dulu aku sempat kayak upload video itu, bikin video itu hanya seminggu misalkan cuma sekali, 2 kali gitu. Ya, buat Nah, passion, iya. Oh, ya itu sih yang paling aku belajar sih. oke. Alright, Kesalahan tadi yang aku belajar ya nggak boleh bekerja dengan passion. passion gitu. Iya. Saya dulu pengen jadi sutradara film. Terus papa saya Wih, bilang, itu passion doang, itu nggak pakai begitu. Oke, next one. Apa rutinitas baru yang sedang ingin kamu mulai? rutinitas baru yang sedang ingin dimulai itu mungkin olahraga ya, olahraga. Apa Karena olahraga aku favorit jarang. kamu? Olahraga favoritku itu main basket. Ya, Oke. belakangan ini aku suka main badminton sih, cuma masih belajar, masih belajar. Oke. Alright, nice. This is the last one. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, Justin. Jika boleh memilih, berapakah usia kamu sekarang? Mengapa? Hmm, kalau misalkan bisa memilih usia sekarang, hmm, ya sebetulnya kalau misalkan bisa milih usianya, pinginnya ya dimundurin ya, karena kan kalau misalkan di Bible dibilang kan usia manusia 70 tahun dan jika kuat 80 tahun gitu kan. Jadi ya aku ngerasa wah ini umurku udah kurang lebih 30-an% nih berarti nih. Dan aku melakukan banyak sekali kesalahan gitu kan. Kayak ya kalau misalnya bisa dimundurin lagi kan aku bisa memperbaiki. Cuman ya itu kan. Wah, kalau kamu merasa tua, gimana saya nih, Justin? Saya udah mau meninggal ini benar-benar. Berarti kalau Cigres pengennya umur berapa? Kalau Cigresnya aku penasaran juga jadinya. Kalau saya pengen umur kamu, Pengen umur aku, kenapa? karena lebih sehat, lebih energetik, dan lebih apa ya? Kalau misalnya saya bisa udah tahu apa yang terjadi selama 20 tahun ini, and I can go back to that time, I think like you said ya, bisa learn a lot more and make don't make that mistake sih. I would love that gitu loh. Hmm, Dan saya oke. itu pribadi rasa takut untuk ambil resiko dari awal. Hmm, Jadi pas saya ambil resiko tuh udah umur 30 tahunan ke atas gitu loh, late 30s. Jadi saya hmm, merasa, I wish I hmm. had done much earlier like you, like be more courageous, be more brave and bold in trying new things. So that's it. But anyway, Berarti yeah. harus Thank you ambil for resiko lebih banyak sharing. ya? Kalau di usia 20-an itu harus ambil resiko lebih banyak ya, Cigres ya? Iya, maksudnya resiko yang calculated ya, bukan cuma resiko Iya. sembarang apa gimana. Tapi Iya, menurut iya. saya, ya kamu kan belum punya keluarga, belum punya Hmm. anak, sudah pasti lebih gampang. Kan kalau udah punya anak mana bisa kita kan tanggung jawab. Karena Oh udahnya, iya, ini anak saya gimana ya kan, saya perlu jaga dia kan. Gak bisa, makanya I think benar-benar. 20 is the time for you to make mistake, tapi also learn from that mistake as well sih menurut saya ya, Hmm. Justin. Oke, Just oke. apa namanya, I hope, saya berharap benar-benar bukan cuma asbul atau basa-basi, berharap pengen ketemu kamu secara face to face satu hari gitu loh, semoga setelah pandemi ini lebih menurun, bisa ketemu kamu lebih banyak ngobrol. Saya merasa saya bisa
banyak belajar dan saya pun hari ini terinspirasi dengan kamu, benar-benar inspirasi. Kamu anak muda yang benar-benar luar biasa. Tadi banyak komentar juga bilang ini apa Justin amazing. Dan saya gini ya, kita kan of course bangga, tapi kita tahu bahwa Tuhan belakang kamu semuanya itu, ya kan? Jadi Ya. Justin, I hope that whatever you are doing, keep glorifying God ya, keep trusting God ya, and God bless you so much ya, biar kamu benar-benar berbagi baik orang sekitar kamu juga, ya. Amin. Ci Grace harus ajarin aku bisnis nih, Ci Grace. Aduh, saya masih pembelajar kamu yang lebih pintar gitu loh, udah apa, Enggak. so bener-bener. Tapi hopefully bisa ketemu ya Justin ya. Mm-mm. Karena aku jujur ya, kayak aku udah tahu, maksudnya kayak ini kan ada usianya gitu kan. Kayak kayak ada ya ada usianya lah maksudnya. Tapi no, I think you are doing amazing thing, and I think yang tadi kau bilang visi kamu itu benar-benar it is on track. Banyak orang yang mau mengejar hal tersebut, tapi kan kamu udah ada platformnya, udah ada caranya. Jadi I really think you are set gitu loh. Terutama tadi saya juga impress bahwa kamu adalah seorang yang benar-benar belajar gitu loh. Tadi kan bilang main game, bukan cuma main game, tapi benar-benar dipelajari mestinya bagaimana cara improve, itu benar-benar satu skill yang apa nggak banyak orang punya loh, beneran Justin. So that's amazing. So boleh harus belajar dari Ko Justin ya, manggil Ko Justin kali manggilnya ya. Sorry Justin, buat tanya satu hal pertanyaan terakhir. Berapa sih umurnya orang tua kamu ya? Umur orang tuaku itu, mamaku itu 55, kalau papaku itu 57. Kamu ada 2 bersaudara kan? Ya. Kamu sama si Jane, namanya Jane ya, benar ya? Itu adik kamu kan? Oke, jadi berarti Oke. Jadi artinya orang tua kamu pas punya kamu tuh umurnya udah late 20s atau early 30s ya berarti ya, bukan masih muda ya? Benar ya? Oh, oke. Kalau menurut hitungannya sih seperti itu ya. Oke. Well, again, what a pleasure to meet you, and really God bless you so much ya Justin ya. It's so thankful loh, benar-benar Lebaran lagi hari